Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatan fil ar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim as-sadiqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ar wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya, berada dalam karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hambanya yang dicintai sehingga bahagia dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia mendapatkan tugas yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima amanah. Setelah Allah mengawali untuk memberikan tugas amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka semua enggan untuk menerimanya. Namun manusia dapat menerimanya, sekalipun Allah menyebutnya dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan zalim, aniaya, dan juga bodoh. Jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati, apa itu amanah? Amanah itu adalah titipan. Titipan dari siapa? Titipan dari Allah kepada kita. Apa yang dititipkan kepada kita? Tentu saja sangat banyak. Mulai Allah menitipkan kepada manusia untuk memelihara dan mengelola bumi dan sekitarnya, untuk mengelola kebun-kebunnya, sawah dan ladangnya, beserta lautannya. Namun dari sekian banyak amanah, selain daripada amanah jabatan, pangkat dan kedudukan, termasuk harta benda yang Allah amanahkan kepada kita, ada amanah yang paling besar, yaitu amanah Allah menitipkan putra-putri kita. Allah menitipkan anak-anak kita kepada kita semua. Anak-anak adalah amanah dari Allah untuk dijadikan hambanya yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya anak-anak itu nasib di kemudian harinya tergantung kepada orang tuanya. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yunassiranihi au yuhawidanihi au yumajisanihi. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci dan bersih. Kedua orang tuanya lah yang mengantarkan mereka menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, ataupun Majusi. Karena itu orang tua hendaknya memiliki sejumlah ilmu pengetahuan, teknik dan strategi, beserta pendekatan untuk melahirkan, mengasuh, mendidik, dan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang hebat.
Namun akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Banyak terjadi orang tua dan anak-anaknya saling bermusuhan. Anak-anak berani membentak kepada orang tuanya. Anak-anak berani mencaci maki orang tuanya. Bahkan sekarang banyak terjadi di mana-mana. Anak berani membunuh kedua orang tuanya. Jangankan mereka memberikan keberkahan, keuntungan dan kemanfaatan untuk kedua orang tuanya. Justru sebaliknya, lahirnya anak ini berdampak negatif kepada kedua orang tuanya. Bahkan bukan hanya merugikan secara harta bendanya, tidak sedikit bisa nyawa orang tua melayang karena ulah anak-anaknya. Karena itu kita mulai dari sekarang hendaknya memulai untuk mendidik anak-anak kita semua, mengantarkan anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang diharapkan, karena anak-anak adalah masa depan kita. Negeri ini tergantung kepada anak-anak kita. Hadirin jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati, ada beberapa pelajaran yang dicatat di dalam sejarah, ditulis di dalam Al-Quran. Seorang orang tua yang hebat dan sukses dalam mengantarkan anak-anaknya. Dia bernama Luqman. Bagaimana cara Luqman untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, untuk mengantarkan anaknya supaya jadi anak yang sukses dan hebat. Wa idokola Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billah. Ternyata yang pertama kali diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, janganlah kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah, karena Allah tidak suka kepada hambanya yang menduakan Allah. Musyrik termasuk dosa yang sangat besar. Namun apa yang terjadi ketika orang tua semenjak kecil, kadang-kadang kemusyrikan tidak kita sadari, kita ajarkan kepada mereka. Ketika anak kita semenjak kecil kejedut tembok atau tiang, kejedut pohon, seringkali orang tua salah mendidiknya. Ibunya berkata ketika kejedutannya, nanti sama ibu akan dipukul temboknya, akan dipukul pohonnya, akan dipukul batunya. Bukankah secara tidak disadari bahwa orang tua sudah mengajarkan bahwa pada benda-benda itu terdapat makhluk-makhluk hidup yang lain? Bukankah itu adalah kepercayaan atau aliran dinamisme yang mengakui bahwa adanya makhluk-makhluk gaib yang hidup di dalam benda-benda itu? Jadi Luqman yang pertama mengajarkan kepada anaknya, janganlah musyrik kepada Allah. Kemudian selain itu, Luqman pun mengajarkan kepada anaknya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amini aniskurli wali walidika ilayya masir. Yang kedua, Luqman juga mengajarkan kepada anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ceritakan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak kita tidak lahir dari belahan batu. Anak-anak kita lahir dari kandungan ibunya. Dia disusui selama 2 tahun, dipisahkan setelah 2 tahun. Artinya apa? Anak itu tidak akan ada syariatnya kalau tidak ada orang tuanya, terutama ibunya. Karena itu ceritakan kepada mereka supaya mereka mengakui akan kasih sayang ibunya. Bahkan yang ketiga, jika keadaan orang tuanya musyrik kepada Allah, jika orang tuanya kufur kepada Allah, seorang anak pun dilarang untuk membenci kedua orang tuanya. Di dunia tetap harus dia berbakti kepada orang tuanya. Dia tetap harus bergaul dengan orang tuanya dengan cara yang baik, ihsan, bukan meninggalkannya. Sekalipun
orang tua itu juga bersalah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada bekas ibu dan tidak ada bekas bapak. Kemudian yang keempat, Luqman juga mengajarkan kepada anaknya untuk meyakinkan bahwa sekecil apapun perbuatan kita, baik ada di dalam batu, baik ada di langit ataupun di bumi, mau rahasia ataupun ditampakkan, tapi kalau itu adalah sebuah perbuatan, Allah akan mencatatnya, Allah akan membalasnya. Kemudian yang berikutnya, Allah pun mengingatkan yang kelima, ya bunaya aqimis sholah, lakukan sholat, kerjakan sholat, lakukan dengan cara berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduklah. Kalau tidak mampu duduk, berbaringlah. Kalau tidak mampu berbaring, maka dengan isyaratlah. Saking pentingnya menanamkan sholat semenjak kecil. Bahkan Rasulullah pernah untuk anak-anaknya dalam usia 7 tahun sudah tidak melaksanakan sholat, maka langsung dipukul kakinya. Sudahkah kita selaku orang tua memukul anak-anak kita ketika anak-anak kita tidak sholat, atau mungkin kita membiarkannya? Kemudian selain daripada itu, Luqman pun mengajarkan kepada putra-putrinya, dilarang memalingkan muka karena sombong kepada manusia. Artinya apa? Bahwa anak-anak kita harus mampu bergaul dengan orang lain. Dia harus memiliki rasa kasih sayang, dia harus memiliki kesantunan, dia harus memiliki rasa hormat kepada yang lain. Saling sapa, senyum, salam, sapa dikembangkan. Itu cara mendidik Luqman kepada putra-putrinya. Bahkan selain daripada itu, Luqman pun mengajarkan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk berjalan. Jangan sampai kita menjadi sombong dan angkuh ketika sedang berjalan. Kemudian Luqman pun mengajarkan agar kita dan putra-putri kita bersabar ketika mendapatkan musibah apapun. Wasbir ala ma'asobaka. Bersabarlah ketika mendapatkan ujian sekecil apapun. Kemudian yang berikutnya, Luqman pun mengajarkan kepada putra-putrinya agar melunakkan suara ketika dia berbicara, dan agar berjalan dengan santun di muka bumi ini. Rendahkan suara kita, sederhanakan perjalanan kita. Insya Allah 10 perilaku yang Luqman ajarkan kepada anak-anaknya akan mampu mengantarkan putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh, putra-putri kita yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, cinta fakir miskin dan anak-anak yatim. Ingatlah ajaran Rasulullah untuk mendoakan anak-anak kita. Allahumma ij'al hada waladan solihan, waladan muti'an laka wali rasulika wa birran bi walidayhi wa muhibban lil fuqara wal masakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.